Ya pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Saat ini kita sudah hadirkan secara virtual Pak Suroto yang merupakan saksi mata di kejadian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Sudah hadir bersama dengan kami secara virtual. Halo Pak Suroto, selamat siang. Halo, siang Ibu. Pak Suroto, saat ini viral di media sosial beberapa foto-foto yang sudah beredar. Foto penemuan mayat dari Vina dan juga Eki di lokasi kejadian. Apakah benar foto tersebut sesuai dengan apa yang Anda lihat saat itu? Enggak, Bu. Berarti beda. Tidak benar ya, Pak ya? Tidak benar, beda. Oke. Pak Suroto, kondisi pertama kali Anda pada saat menemukan jenazah Eki dan juga Vina yang pada saat itu kata Anda sempat mengatakan di beberapa informasi sebelumnya bahwa Vina ini sempat mengerang, artinya masih dalam kondisi hidup begitu. Bagaimana kondisinya? Kondisinya waktu itu pertama saya nolong yang laki ya. Yang laki waktu itu kan nggak tahu namanya siapa ya. Yang laki, posisi yang laki itu masih pakai helm dan dia tergeletak di pinggir trotoar pembatas jalan antara desa Kepompongan dan desa Kecomberan. Jalan itu kan dibagi dua itu, Ibu. Oke. Nah, waktu itu saya intinya mau membangunkan korban yang laki itu. Ternyata korban laki itu udah tidak bergerak-gerak, dan helm waktu itu saya buka talinya, sempat saya copot, cuman darahnya banyak di helm itu waktu itu, Ibu. Oke. Nah, udah sempet dari yang laki saya menuju fokus ke perempuan karena dia aduh tolong begitu, Ibu. Oke Pak Suroto, kami ingin mengkonfirmasi bahwa yang laki-laki atau namanya Eki ini yang Anda temui saat itu ini artinya sudah meninggal di tempat? Sudah meninggal, Bu. Pak Suroto, waktu itu ketika Anda bertemu dengan Vina dan juga Eki, bagaimana situasi di sana? Apakah ramai dan pada pukul berapa, Pak? Kalau seingatan Anda? Jam 10, Ibu. Jam 10 malam. Malam ya, Pak ya? Oke. Untuk kondisi seperti apa, Pak? Kan kita mungkin bisa tahu ya secara kasat mata begitu. Ketika orang mengalami kecelakaan, bajunya ada yang tersingkap, tersobek, ataupun bergesekan dengan aspal begitu, Pak. Mungkin bisa Anda deskripsikan pada saat itu Anda melihatnya seperti apa? Waktu itu melihat yang laki itu udah nggak ngeri, Bu. Yang laki itu parah mukanya, ya, udah bengap-bengap, udah lebam-lebam. Sama yang perempuan itu juga sama, Bu. Kalau nggak salah dulu itu tangannya itu patah, dan yang laki juga kalau nggak salah itu juga patah juga, Bu. Cuman waktu saya nolong yang perempuan itu masih hidup. Dan dia merintih, Pak Suroto, aduh, waktu itu ya Pak Suroto, waktu itu ketika Anda menemukan Vina dan juga Eki, ini Anda meyakini tidak bahwa itu merupakan kecelakaan, atau Anda mungkin sudah memikirkan bahwa ini tidak mungkin kecelakaan? Waktu itu saya taunya itu kecelakaan, Ibu. Nggak berpikir kalau waktu itu dia dibunuh. Dibuang di situ tuh, Bu. Saya taunya itu kecelakaan laka lantas. Pak Suroto, mungkin bisa dilanjutkan deskripsi Bapak tadi yang mengatakan kondisi dari jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan ini seperti apa kondisinya, Pak? Silakan. Kalau yang laki kondisinya itu sangat parah sekali, Bu. Mukanya itu udah penuh darah, udah lebam-lebam, matanya itu udah kayak kena benda benturan, benda tumpul gitu, Bu. Cuman waktu itu keadaan hujan dan gelap, jadi saya tidak bisa melihat dengan sempurna, Ibu. Pas saya datang ke situ tuh dari
perempuannya itu udah ditutupin jaket, pakai jaket warna hijau, Bu. Oke. Pak Suroto, waktu itu Anda berada di lokasi sekitar pukul 10 malam. Ini Anda berada di lokasi, ini ada yang melapor atau melakukan apa di sekitar situ, Pak? Saya karena sering patroli di wilayah saya, waktu itu jam 9 sore itu saya patroli, tidak ada kejadian. Terus saya balik ke depan polsek. Nah, habis dari depan polsek itu jam pukul 10 itu ada pengguna jalan melaporkan bahwa di situ tuh ada kecelakaan gitu, Bu. Jadi langsung saya meluncur ke lokasi itu, Bu. Oke. Pak Suroto, mohon maaf, ketika 2016 silam Bapak menemui 2 jenazah atau Eki dan Vina ini, mungkin untuk ke Vinanya, ini apakah Anda melihat kondisi busananya masih lengkap, artinya tidak ada yang tersingkap atau tidak ada yang aneh begitu, Pak? Adakah keanehan yang Bapak lihat pada saat itu? Ada, Bu. Celana, dia si perempuan itu pakai baju, pakai rok ya, kalau nggak salah itu warna hitam. Kalau nggak salah ya, itu warna hitam dan nyingkap ke atas, dan kelihatan celana dalamnya itu tidak sesuai kayak kita pakai umumnya itu, Ibu. Oh, oke. Artinya ini sepertinya pakaian dalamnya tersingkap begitu, Pak, tidak terpakai dengan sewajarnya seharusnya. Iya, betul, Ibu. Betul sekali. Oke. Kalau lainnya, Pak, mungkin kalau misalnya Anda melihat waktu itu dari kondisi Vina, apakah memang ada terjadi mungkin tusukan benda tajam atau seperti apa di tubuh Vina saat itu? Waktu itu saya nggak melihat, Ibu, itu ada luka apa itu, yang jelas aku cuma ngelihat mukanya aja sama tangan, kalau nggak salah itu tangannya patah dan mukanya itu berdarah, penuh darah dan lebam-lebam hitam-hitam gitu, Bu. Oke, Pak, waktu itu kan Anda melihat Vina menggunakan rok. Roknya itu panjang atau pendek, Pak? Karena kalau misalnya kita bisa lihat kecelakaan terjadi, kalau menggunakan rok mungkin kakinya akan banyak luka-luka seperti itu, Pak. Goresan begitu ya, Pak? Iya, itu tidak ada, Ibu. Dia perempuan itu pakai rok pendek, Ibu, nggak rok panjang, rok pendek. Oke. Jadi tidak ada luka-luka seperti apa? Ya. Ketika Anda menemukannya pertama kali, apa yang Anda lakukan? Siapa saja kemudian yang turut membantu untuk melakukan evakuasi kedua korban ini? Dengan anggota kepolisian, Ibu. Berarti ketika Bapak bertemu, menemukan ada Vina dan Eki di situ, Bapak langsung menelpon untuk meminta bantuan seperti itu, Pak? Iya, betul. Berarti Bapak sendiri saat itu? Pertama sendiri, sama orang pengguna jalan, cuman pengguna jalan itu tidak membantu, Bu. Nggak ada yang membantu, nggak ada yang mau megang korban. Oke, berarti Pak, waktu itu ketika Bapak bertemu dengan Vina dan Eki dalam kondisi seperti tadi, ini artinya waktu itu keadaan jalan seperti apa, Pak? Ramaikah atau orang-orang tidak berani untuk mendekat, seperti apa, Pak? Rame, Bu. Rame, karena waktu jam 9, jam 10 itu waktunya orang pulang kerja, Bu. Oke, jam karena pulang kerja. posisi waktu Mas Suroto, apakah ya, Anda posisi sempat itu melihat? Silakan, Pak. Waktu itu posisi diiringi dengan hujan, Bu, hujan deras. Oke. Mas Suroto, apakah Anda sempat melihat ada mungkin saja gerombolan geng motor yang kemudian melintas di sana atau sempat berhenti di titik penemuan kedua korban ini, Pak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Dari yang saya lihat di situ kerumunan masa yang pengguna jalan itu, Bu. Pada berhenti, terus jalan, berhenti, jalan gitu, Bu. Oke, untuk tempat rekonstruksi sendiri, Pak, ini apakah sama dengan lokasi tempat Bapak menemukan? Karena kalau kita bandingkan dengan film, tampaknya ini berbeda ya, Pak? Jauh sekali, Bu. Jauh sekali. Tidak benar.
Oke Pak. Pak, ini artinya ada kejanggalan ya Pak dengan prarekonstruksi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian juga foto yang sudah beredar di media sosial, kemudian juga dengan apa yang dilihat sama Pak Suroto saat itu tuh berbeda jauh ya Pak? Berbeda, Bu. Oke. Artinya apa Pak perbedaannya antara rekonstruksi dan juga penemuan pertama ini? Maka saya itu melihat rekonstruksinya itu juga ketawa, Bu. Cuman saya tidak menampilkan gitu, tidak menampil, oh itu salah, itu enggak. Saya cuma ketawa aja, enggak bilang-bilang ke orang-orang, oh itu salah, enggak, Bu. Diem aja saya, Bu. Oke, Pak Suroto, kalau misalnya tadi sempat Bapak mengatakan ini berbeda lokasinya, boleh diceritakan Pak, berbedanya itu seperti apa Pak? Berbedanya itu karena si korban laki dengan korban perempuan itu jaraknya kurang lebih itu 5 meter. Korban perempuan dari trotoar itu kurang lebih 2 meter ke jalan tengah, Ibu. Kalau si laki kan nempel di trotoar itu, Bu. Dan lokasi dan posisi perempuan sama motor itu kurang lebih 6 meter, Bu. Oke, Pak Suroto, kami juga ingin tahu ketika jenazah Eki dan juga Vina ini sudah diantarkan ke rumah sakit, lantas apa yang kemudian dilakukan oleh warga sekitar atau yang berada di sana, ataukah langsungkah ada olah TKP yang digelar di sana, Pak? Waktu itu nggak ada, Bu. Saya langsung ke Polsek Talun, bawa motor langsung menuju ke Rumah Sakit Gunung Jati, Bu. Oke, Pak Suroto, artinya setelah kejadian tersebut, setelah dibawa ke rumah sakit, kemudian beberapa hari setelahnya Bapak mendengar itu merupakan pembunuhan, kejadian pembunuhan. Ini apakah Bapak mungkin dimintai keterangan untuk menunjukkan lokasi kejadian tersebut, penemuan mungkin? Iya, Bu. Seling 3 atau 4 hari, Bu. 3 atau 4 hari saya di Polsek lagi diajak untuk menunjukkan lokasi penemuan korban. Saya tunjukkan di tempat kejadian, Bu, TKP pertama. Oke, Pak Suroto, waktu itu Anda mengatakan dibantu oleh salah seorang polisi untuk menggotong Vina dan juga Eki ke rumah sakit. Bapak masih ingat mungkin? Betul. Namanya siapa, Pak? Namanya Bapak Sujak, Bu, sama Pak Haji siapa Ibu ya? Lupa, Bu, yang satu, Bu. Berarti ada 2 orang ya, Pak ya? Iya. Oke. Pak Suroto, ini kami juga mendapatkan informasi. Pak Suroto katanya meminta dari LPSK untuk membantu Bapak, itu betul tidak, Pak? Iya, Bu. Oh, ada intimidasi, Pak, yang didapatkan? Takutnya, Bu, takutnya. Karena Kalau keluarga saya belum ada, Bu, belum ada. Oke, berarti Bapak ini ke LPSK ini untuk berlindung seperti itu, Pak ya? Sehingga nantinya tidak ada orang mungkin ya intimidasi seperti tadi mungkin terjadi ke Bapak, seperti itu, Pak? Betul, Ibu, betul. Oke, baik. Pak Suroto, terima kasih ya sudah bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga harapkan kasus ini segera selesai, pihak aparat kepolisian kembali menutup kasus ini dengan keadilan setegak-tegaknya. Terima kasih, Pak Suroto, sudah bergabung sama kami. Amin, Ibu.